Amanami nanami akadonga sapor sa di bagasan Kristus Yesus sonari bongok mahita muse di pertanyaan keluarga tapara di marohata maret dihita sen buku di nomor 115 ayat sada. Tuhan mata saya motiman daging doa dinami hidup kami doa nami saya pasti kami osude Yesus tutu Rajana burju Sai palua dinami sihat pardosa onami pasu-pasude amin osude. Mari hiti-hiti gornya di Batama, doa gornya anak-anak Tuhan Yesus Kristus, doa gornya itu diperbadia, nat mau palangit, doa anoon, amin. Nama mulus doa anggo portibion, rak doa napi nangi dunia rohani. Alai namian roh disalin nililing nado, nama mulahon lomo ni rohani, debata, haleluya, partang yang mahita. Ali Tuhan debata jala akan nami. Seurupi mahami asa unang madili hami ujuro hapugusot tuhami. Jala asa unang magoko baik kami selalu lehommu nadinggani ujuro pasok-pasok tuhami. Ramoti hami asa unang markos niroha hami tuarta na di hasyang anom. Lehot di hami haporsia. Asa tuhot kami parjapar di sitianon ni akan haporsia diho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita sian bukit di nomor 114 ayat sada. Sonari tapasa madirita lau martangiang di bagasat tangiang pangotianon. Ya Bapa Allah kami, kembali kami datang kepadamu, memohon berkat dan bimbingan-Mu. Kami mohon Bapa, Engkau yang selalu memberkati jemaat-Mu dalam keluarga masing-masing. Memberikan hikmat, kesehatan dan kekuatan dalam hari-hari kami pada masa pandemi ini. Kami mohon Bapa, Engkaulah yang memberikan kelegaan dalam setiap kesesakan kami. Roh Kudus-Mu yang selalu memberikan kebijaksanaan bagi jemaat-Mu, untuk dapat selalu melihat pancaran kuasa-Mu dalam segala kebimbangan dan ketidaktahuan dalam menghadapi pandemi ini. Engkau tahu Bapa, anggota jemaat-Mu yang masih harus berjuang karena sakit, baik yang sedang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Kuatkan mereka Bapa, terangi hati mereka, sehingga walaupun dalam kesesakan, hati mereka tetap tenang, selalu dalam berkat-Mu. Dan hanya Engkaulah Bapa yang dapat memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami mohon juga Bapa, berkati gereja-Mu, agar tetap peka dan terus bersatu melakukan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu.
Berkati juga Amang Pendeta Manalu dan Amang Pendeta Sihaan dan segenap keluarga. Engkau yang mengiringi seluruh pelayanan dan kuatkan mereka menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Kami mohon Bapa, berkati pemerintah, tenaga kesehatan, keamanan, dan lingkungan sekitar kami Bapa, agar tetap tercapai koordinasi yang baik, terutama menghadapi masa pandemi ini Bapa. Ya Bapa Tuhan kami, dengarkanlah permohonan kami ini, dan kiranya ajari juga kami mendengarkan suara-Mu dalam hari-hari kami. Amin. Mari kita sen bukit di nomor 120 tulu ayat sada. Damai ni debatana sumurung sian salut naroha iman nama ngaramoti hati-hati doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dihita kadongan nang songoni amanami inanami sa percaya di bagasan Kristus Yesus hatani dibata di bagasa parsorat ta pertanyaan di bagasa tikion ima natar surat di buku 2 Musa bidu 10 ayat 10 sada sahak ro dia 10 walu. 2 Musa bidu 10 ayat 10 sada sahat ro dia ayat 10 walu omma hatani dibata dihita. Dungi ninna Jehova matusi Musa songonon. Nunga hubege parungutunguton ni hala Israel. Dok matu nasida songonon. Marhira bodari panganom muna majuhut jala madugut nai butongam mahamu mangas sagu-sagu. Asa tung di botohamu audu Jehova di batamune. Jadi dung potari Roma parhulalan akalote. Tung ditutup do parsarwani. Jala madugut nai marpiahan nabur humaliang parsarwani. Jadi dung manai nabur namar piahani idama adong marara di sisik ni halongonani songo batu ni botik na tata mek na do tibula. Jadi dung di ida hala Israel akadi dok bema tudunganna manhu lapatanna ahdui edang di boto nasida manangahai alenin nasi Musa matu nasida ima sagu-sagu nani lehon ni Jehova Tuhamu baen simakanon. Botima hatana tinonahon ni Jehova. Papungu hamu masyani ganuk marguru tu tukna panganonna sasulup sasahalak. Marguru tu bilangan ni torok muna. Ganuk mabuat marguru tu isi ni udung-udung nabi. Jadi di bahan hal Israel masongoni adong na papungu gudang, adong na papungu otik. Alai dung di solupi gebedang adong lubian na papungu gudang. Jaladang hurangan na papungu otik. Ganuk marguru tuna tarpangasa di papungu nasida. Ima sahakna. Bapak Ibu bagi yang fasih atau lebih nyaman untuk dalam bahasa Indonesia, inilah firman Tuhan Keluaran 16 ayat 11 sampai 18. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun di sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus
seperti sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikian firman Tuhan. Amanami nami adung tulu nabui taida di bagasa turpu nakin nang tajaha na perjolo mai bihado hita mangaramoti jala manguluhon pakilala atta. Tadi dikatakan bahwa perasaan kita itu harus kita kelola. Mengapa seperti itu? Karena perasaan orang Israel, karena Tuhan sudah menyelamatkan mereka, maka mereka merasa bahwa mereka itu layak untuk bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka layak untuk bermanja-manja kepada Tuhan. Padahal mereka adalah bangsa budak. Mereka tidak merasa bahwa mereka itu adalah ciptaan Tuhan yang memang harus tunduk kepada Tuhan. Sehingga permintaan mereka itu terlalu aneh. Di Indonesia mak tu dibata leo matuhami juhud, leo matuhami si panganon ninna songoni. HP taboto do iya nasida bangso hatuban do. Bangso hatuban lapatan na sunahya nasida mangalang juhud. Mereka tidak pernah memakan daging. Mereka jarang sekali memakan makanan enak. Bagi sebagian besar, mungkin sebagian kecil memang ada, karena memang bangsa Israel mungkin sudah beberapa kali menjadi pemimpin, contohnya saja Musa. Tetapi kita lihat bahwa status itu menunjukkan bagaimana kualitas hidup mereka. Tetapi bayangkan ketika keselamatan itu sudah ada sama mereka, mereka seperti kuda yang lepas kandang. Jadi mereka mengatakan bahwa kami sekarang sudah merdeka, kami bebas untuk melakukan apa saja, sehingga mereka meminta kepada Tuhan, berikan kami makan, seakan-akan mereka itu adalah tuan dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, disinilah kita tadi diajarkan bagaimana kita harus menguasai perasaan kita. Jangan jadikan diri kita itu menjadi objek dari kualitas hidup kita, tetapi biarkanlah diri kita itu menjadi objek dari bagaimana Tuhan merancangkan hidup kita, sehingga apa yang terjadi di dalam diri kita, apa yang ada di dalam perasaan kita, hendaklah seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan jadinya bertolak belakang, seakan-akan bahwa perasaan kita yang lebih utama dibandingkan dengan rencana Tuhan di dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang bisa kita lihat, bahwa ketika bangsa Israel diberikan Tuhan makanan, Tuhan mengatakan kepada mereka, silahkan makan, silahkan ambil makanan itu, kumpulkan makanan itu, tetapi ingat, cukuplah makanan itu bagimu. Artinya tadi ada kesalahan yang dilakukan oleh orang Israel, bagaimana mereka menuntut yang sebenarnya itu bukan menjadi tuntutan mereka, tetapi bagaimana Tuhan memberikan tuntutan orang Israel itu, tetapi Tuhan juga meminta tanggung jawab bagi orang Israel. Apa tanggung jawabnya? Adalah bagaimana orang Israel mampu untuk mencukupkan dirinya. Mampu juga mereka sebagai orang yang berkeadilan. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Martin Luther, dia mengatakan, dia menjelaskan bagaimana orang Kristen itu yang adalah orang merdeka, tetapi mereka juga adalah seorang hamba. Judulnya itu Kebebasan Seorang Kristen. Ada pemahaman seperti ini, bahwa
betul memang Tuhan begitu mengasihi manusia, oleh karena itu manusia bebas melakukan apa saja karena Tuhan sudah mengasihi manusia. Jadi seakan-akan bahwa Tuhan itu tidak mampu untuk menghukum manusia karena dia hanya mampu untuk mencintai, seperti cinta buta lah, seperti itu. Nah, buku Martin Luther itu mengingatkan kepada orang Kristen, tidak, jangan seperti itu berpikir. Justru ketika kita dibebaskan oleh Tuhan, maka ada dua status yang ada dalam diri kita. Yang pertama sebagai orang merdeka, tetapi di satu sisi kita tetap menjadi budak. Tetapi bukan lagi budak menurut diri kita, bukan budak dari diri kita, bukan budak dari orang lain, tidak, tetapi kita adalah budak atau hamba dari Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup berkeadilan adalah hidup yang merdeka tetapi terikat kepada Allah. Bebas tetapi terikat kepada kasih Allah. Demikian juga Tuhan mengajarkan orang Israel. Bisa kau makan tetapi ada ukurannya, yaitu cukup. Bila engkau mempunyai keluarga yang banyak, maka ambillah banyak, tetapi jangan sampai berlebihan. Dan ketika keluargamu sedikit, ambillah sedikit, tetapi jangan sampai berkekurangan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sudah bisa kita lihat bahwa ketika kita menyebut nama Tuhan, maka mata kita mengarah kepada orang lain. Ketika hati kita terpaut kepada Tuhan, maka telinga kita mendengarkan orang lain. Nah, jadi ada dua kegiatan yang berlangsung di dalam satu kegiatan, yaitu dia menyebut nama Tuhan, tetapi dia sekaligus memperhatikan orang lain. Itu sebabnya pernah ada seorang tokoh negara, Mahatma Gandhi namanya, dia mengatakan bahwa satu dunia itu mampu memberikan kehidupan kepada seluruh hidup manusia, kepada seluruh manusia. Tetapi satu dunia itu tidak bisa mencukupkan kebutuhan satu orang rakus. Benar memang Tuhan memberikan kehidupan kepada kita, tetapi bukan berarti bahwa kehidupan itu harus menjadi milik kita secara pribadi. Tidak, kita harus mampu juga untuk membantu orang lain. Kita ingat apa yang dikatakan oleh minggu lalu. Pada minggu ini itu diajarkan bahwa ketika Tuhan memberikan makanan kepada Elisa, Elisa bingung. Ini sulit sekali Tuhan, saya hanya mempunyai beberapa ikan, masa saya harus memberikan makan 100 orang? Ini hanya beberapa roti Tuhan, tetapi ini ada ratusan orang. Saya membayangkan bahwa bukan kita tidak mampu, tetapi bagaimana kita mau untuk berbagi kepada orang lain. Rasa cukup itu perlu di dalam diri manusia. Terlebih pada saat ini kita menghadapi yang namanya pandemi. Bagaimana kita mampu untuk mengarahkan diri kita, cukuplah. Artinya di luar daripada itu adalah hak orang lain. Itu adalah bagian dari orang lain. Itu poin yang kedua. Bagaimana kita mampu untuk berkeadilan. Supaya apa? Supaya orang yang menerima lebih tidak berlebihan. Ketika ada orang yang menerima sedikit, dia tidak berkekurangan. Itu poin kedua. Yang ketiga adalah dasar dari itu semuanya, Allah yang memberikan kehidupan. Allah yang memberikan kehidupan. Orang Israel meminta kepada Tuhan, tetapi dengan cara yang kasar melalui Musa. Lalu Musa pun menyampaikan permintaan itu kepada Tuhan, dan sekarang Tuhan memberikan. Coba kita periksa apa yang ada dalam diri kita. Coba kita lihat sofa yang ada yang kita duduki. Coba kita lihat tempat tidur yang di tempat anak-anak kita istirahat. Coba kita lihat televisi tempat kita menonton.
kita lihat yang ada pada diri kita. Tuhan seakan-akan mengatakan, akulah pemberi itu. Jadi coba kita bayangkan amang inang ketika kita sedang di meja makan. Yang mungkin saja di meja makan itu hanya ada ikan teri. Yang ada mungkin hanya sayur. Yang ada mungkin hanya telur yang dibagi satu untuk bagi dua. Sangat sedikit memang. Tetapi coba ketika kita memakannya itu, dan kita membayangkan bahwa Tuhan sedang berdiri, sedang duduk di hadapan kita di meja makan itu. Tuhan seakan-akan mengatakan, makanan yang engkau makan, anak yang ada pada dirimu, tempat tidur di mana engkau beristirahat, tempat kerja di mana engkau diberikan kehidupan, akulah yang memberikan itu. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kehidupan yang sesulit apapun, mampu untuk mengucapkan syukur, itu adalah karya Tuhan yang hadir di dalam diri kita. Maka kemampuan kita untuk menyelami lebih dalam, untuk bersyukur di dalam situasi yang sulit, itu adalah dasar dari perikop ini. Walaupun engkau makan manna, walaupun engkau memakan burung puyuh itu, daging yang sangat enak itu adalah pemberian Tuhan. Itu makanya Tuhan mengatakan kepada manusia, janganlah engkau khawatir tentang hidupmu, karena Tuhan sudah menjamin itu. Tidak mungkin, tidak ada orang yang karena kekhawatirannya maka dia mampu untuk memperpanjang hidupnya. Tidak. Tuhan yang menjamin kehidupan itu. Oleh karena itu, 3 poin tadi yang bisa kita lihat. Yang pertama, bagaimana kita mampu mengelola perasaan kita. Yang kedua, kita mampu untuk hidup berkeadilan. Dan yang ketiga, kita mampu untuk melihat bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu, Tuhan yang menjamin. Itu menjadi dasar kita untuk melihat perikop ini. Maka tenanglah hati kita. Maka dalam situasi yang sesulit apapun, kita mampu untuk tersenyum. Kita tidak lagi terperangkap di dalam kebiasaan. Kita tidak lagi terperangkap kepada aturan-aturan yang ditetapkan oleh orang lain. Tetapi kita hanya mampu untuk bersukacita di dalam kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sesulit apapun, sekeras apapun, manusia mampu untuk melihat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Martang yang mahita, hali Tuhan amanami na di Banua Gijang di bagasan Botarion, narap dohami marpungu. Ruasmu Tuhan HKBP Depok 2 di pertangyangan sektor Napinatupa di tonga-tonga ni inganan nami ganok bersada-sada. Hali Tuhan amanami na di Banua Gijang manyido hami tuho asa homa Tuhan namian di bagasan rohanami ganok bersada-sada asa marhiti siap permianan mi Tuhan darida patar harajomo di bagasan ngulun yakana porsie. Hali Tuhan amanami na di Banua Gijang ajari hami madok jala manguhun di bagasan rohado pikiran nami, jala imana tubuh di pakatayon nami madok nahodo na paradehon jala hodo Tuhan na patukon sude akka kebutuhan ni ganup jolma marhite sian pasung Tuhan boi hame Tuhan makilalahon hangoluan marhite sian hapistaran boy taruli akka dongan nami dohotami hahi pason. Hali Tuhan nama nami na di Banua Gijang ajari hami madok nasyako doi sudi. Alai paingot tami toktong di tugas do tanggung jawab nami bahwa hami ikon mampu mengurupi akka dongan nami. Ditiki hami madok hodri bata na patukon hanguluan ni ganup jolma. Na mampu dohami Tuhan mengurupi akka dongan nami
asabui nasida Tuhan makilalahon songot dia pangaramotiomu di bagasan ngulu nasida marhite na mampu hami patupa ngulu na berkeadilan akadungan nami na di bagasa persahiton akadungan nami na di bagasan arsa niroha homa Tuhan na pamalupon jala na mangalihon pakirimon di tunga-tunga ngulu nasida di bagasan Kristus Yesus martanya kami Tuhan. Amin. Mari kita sian bukede nomor 187 ayat sada. Ramadok mahita di tangiang alia manami na di Banua Ginjang sai pinarbadia magwarmu seroma harajomo saya saut malo mani roham di Banua Tongaun songona di Banua Ginjang lehon matu hami sedariun hanguluan siapari saya sama dosa nami song panesa nami di dosa nidungan nomor dosa tu hami unang hami to gihutu pangunjunan balua mahami sian pangago ai horo napuna harajaon doho tagogoon ro dihasangapon saliling ni lelengna amin asini rohani tu hatta Yesus Kristus dot holong ni rohani di bata ama dok parsoran itu di perbadiama nama dongani hamu saluhutna Horos mari hita saluhukna tatangnya kumak kadongata nang songoni keluarga na tongon di bagasa parsahiton nang songoni tarupi ma akadongata nama karikoton pangurupian na kita marsangak madebata di hanguluan yakana porsia horos mari hita saluhukna